Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Agrobase Solution dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita tetap sehat selalu ya, semangat bersawah. Ada di belakang saya ini. Hari ini hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023. Saya ke sawah saya lagi. Saat ini saya tanam padi Cikawasen dari Indramayu, Jawa Barat, dan umurnya sudah 54 hari. Tanggal tanamnya 6 Desember kemarin. Sudah memasuki masa primordia atau sudah bunting ya. Nanti bisa dilihat perkembangannya. Maaf ya sahabat tani, masih agak kurang enak badan nih sebenarnya, masih flu. Jadi bagaimana cara kita supaya padi kita maksimal di saat masa bunting, perlakuan apa saja yang bisa kita berikan, nanti akan kita sampaikan di belakang. Ini termasuk masa-masa kritis bagi tanaman padi sawah. Di saat dia persiapan memunculkan malai, diperlukan banyak sekali energi, tenaga, dan asupan nutrisi yang harus diberikan, sehingga pada saat pengisian nanti malai keluar, kemudian dia mengisi, tidak kehabisan tenaga, tidak kehabisan nutrisi. Ya, apa saja amunisi ataupun nutrisi yang kita berikan, dia akan kita sampaikan. Oke, kita lanjutkan lagi. Posisi air parit masih tinggi, kemarin sempat kebanjiran lagi. Ini lokasi petakan sawah saya di Cikawasen. Kalau yang di kanan ini ketan, jadi sudah keluar duluan karena tanam duluan. Kemudian sebelahnya lagi ini padi CPA punya Pak Ketua, Pak Wagianto. Kemudian di ujung sana ada Inpari 42, ada Mapan 05. Kemudian di ujung sana ada padi Sikumpai punya saya. Maaf teman-teman ya, kami di Kalimantan Timur ini ya sekali tambang-tambang ya, tapi di atas ini bukan tambang ya, dia bekas sih sebenarnya, bekas. Kemudian dibeli lahannya untuk dibangun pondok pesantren. Kalau tidak salah pondok pesantren Gontor nanti ada di Berau. Insya Allah anak saya bisa sekolah di sana nanti. Sekarang baru kelas 5 ya. Oke sahabat tani, mari kita lihat apa saja nutrisi yang saya pakai. Oke teman-teman tani, pada saat padi kita bunting ini sangat memerlukan unsur hara baik makro maupun mikro harus kita penuhi ya, supaya nanti setelah malai keluar dengan sempurna, kemudian tahap pengisian, nah ini daun benderanya harus dijaga. Daun bendera ini harus hijau seperti ini ya. Alhamdulillah punya saya ini masih mulus. Nah, kenapa harus dijaga? Karena sepertiga dari malai yang pangkal itu mengandalkan dari daun bendera ini pada saat pengisiannya. Mudah-mudahan saya nanti akan bisa mengisi ya, sesuai dengan harapannya. Kemudian amunisinya seperti ini. Nutrisi yang pertama yang akan saya gunakan yaitu MKP dari Pak Tani.
pupuk majemuk ya, bisa untuk padi. Kandungannya apa saja? MKP ini unsur hara, fosfat 52%, kalium 30% ya. Ini kita gunakan pada saat sudah memasuki primordia padi kita ya. Berapa aturannya? Ya, untuk padi ini sekitar 3-6 sendok makan. Nanti saya kasih 3 saja ya, MKP. Kenapa 3 sendok makan? Karena pada usia 40-an kemarin saya berikan pupuk NPK pelangi dengan kadar kaliumnya 27%. Jadi saya rasa sudah cukup ya, sudah cukup, sehingga saya akan memberikan tambahan unsur fosfat. Kemudian yang kedua yang akan kita pakai ini nutrisi kalsium fertilizer, nutrisi plus B ya. Bisa untuk padi, distributor CV Dipta Bumi Sejahtera Jawa Timur. Kandungannya apa saja? Ini kandungannya di sini. Kalsium karbonat ada 89%, magnesium 23%, kalsium 55% ya. Ini berbeda ya, artinya dalam bentuk yang berbeda. Magnesium 11%, kemudian boron. Unsur mikronya juga ada 10% ya. Jadi kita nambahkan unsur makro, kemudian makro plus mikro di sini. Gunanya apa? Ya ibarat kita makan itu 4 sehat 5 sempurna ya, dengan harapan nanti padi kita bisa maksimal di dalam memenuhi asupan makanannya. Sehingga kalau nutrisinya itu maksimal, maka diharapkan juga hasilnya juga maksimal. Nah sahabat tani semuanya, untuk kalsium fertilizer ini tetap kita semprotkan, kita campur ini ya, dua ini. Ini kita pakai 3 sendok makan. Ya, 3 sendok makan. Ya, dengan harapannya nanti bisa kuat batangnya ya. Nah, karena padi yang saya tanam Cikawasen ini sementara ini belum dirilis oleh Balai Besar Padi, tapi sudah menuju ke sana ya. Ini kemarin saya dapatkan dari teman-teman dari pemulia langsung di Indramayu. Saya penasaran ya, ini malainya super panjang ya, super panjang, kemudian nasinya pulen, enak, produksinya tinggi ya. Biasanya seperti ini padinya tinggi, padinya tinggi, sehingga kalau nanti batangnya tidak kuat, maka dikhawatirkan itu nanti tidak kuat menopang dari isi bulir padi ya. Di malai padi nanti bisa bernas, kemudian batangnya juga harus kokoh, sehingga kita berikan tambahan nutrisi kalsium yang berguna untuk menguatkan batang tanaman ya. Oke, dari 2 nutrisi ini kita berikan. Di sini ada ya, MKP ya, bisa dibaca di sini. Nomor 4, pemakaian MKP Pak Tani 1% yang dicampur dengan fungisida sistemik ya, dapat meningkatkan efikasi fungisida ya, terutama dalam mengendalikan, nah ini ya, dapat meningkatkan efikasi. Artinya efikasi itu adalah daya bunuh
penuh dari fungisida tersebut, baik itu pestisida maupun fungisida ya. Karena di sini sudah ada serangan ulat, baik itu ulat penggulung daun ya, hama putih palsu ya, maupun ulat-ulat penggerak batang, cuman tidak banyak, maka saya pakai bahan aktif metomil. Mohon maaf, ini yang saya pakai ini dari Petrokimia Kayaku, yaitu Yanet 27 WP ya. Ini kita kendalikan untuk ulat, khusus ulat-ulat ya, khusus ulat, metomil 27%. Jadi kita pakai 2 sendok makan saja nanti ya, ini ulat. Kemudian ada satu lagi yang berbahan aktif klorpirifos 550 gram per liter dan sipermetrin, pakai Fostin ya. Fostin ini produknya Krishna ya. 2 bahan aktif ini kita gunakan untuk mengendalikan walang sangit. Jadi 2 ini insektisida sekaligus ovisida, jadi bisa membusukkan telur-telur dari serangga ya. Sehingga kita harapkan nanti sekali semprot itu bisa mati sampai telur-telurnya. Baik sahabat tani semuanya, ada satu lagi. Oh, ini lain ya, ini bukan pestisida tapi ini buat yang nyemprot, kita jauhkan. Oke sahabat tani semuanya, mari kita lakukan penyemprotan. Mudah-mudahan cuacanya bisa terus terang ya, terang terus terang ya, matahari sudah kelihatan. Nah, sudah beberapa hari yang lalu saya ingin nyemprot tapi kondisinya tidak memungkinkan. Baik sahabat tani, kita segera melakukan penyemprotan untuk nutrisi dan juga insektisida.
Oke sahabat, tadi baru satu tangki saya semprotkan, kita lanjut lagi sampai selesai. Ada untuk Cikawasen 3 petakan, untuk si Kumpai 2 petak aja. Oke, mumpung cuacanya masih masih cerah ya. Biasanya sore ini hujan, kayak kemarin tuh pagi cerah sore hujan. Nah ini tidak apa-apa, kalau pagi semprot sorenya hujan tidak apa-apa. Tapi kalau habis disemprot kemudian hujan, nah ini kayak sia-sia kita kerja. Ya, kita kayak percuma gitu ya. Karena pestisida maupun pupuk yang kita, nutrisi yang kita semprotkan akan turun ke bawah, kemudian terbawa oleh air. Ini kurang maksimal. Sehingga disarankan waktu penyemprotan ini memakai perekat. Saya tadi bawa ya, teman udah di pondok. Saya lihat cuacanya cerah, enggak saya pakai. Sebenarnya harus dipakai itu, sahabat tani semua. Perekat ini tidak harus yang mahal-mahal, ada yang murah juga. Kalaupun tidak bisa beli, di rumah ada telur 1 tangki begini, kita beri telur ayam 1. Saya biasanya begitu. Jadi selain sebagai perekat, dia juga sebagai penambah nutrisi. Nah, oleh karena itu sahabat tani semuanya, kita sama-sama belajar di sini ya. Jadi Agropest Solution ini channel yang saya buat supaya kita bersama-sama belajar. Nah, saya tanam padi ini mulai 2009 sampai sekarang. Setiap musim tanam saya tanam juga dengan mungkin beberapa varietas yang berbeda-beda, karena saya orang yang begitu. Saya serba penasaran jika tanam varietas si A kemudian hasilnya sekian, si B hasilnya sekian, dan setiap varietas padi ini punya perlakuan masing-masing ternyata teman-teman semuanya ya. Tidak bisa kita samakan. Di padi yang punya karakteristik A, sifat-sifat seperti ini, kemudian padi seperti yang saya tanam ini harus kita berikan perlakuan yang berbeda-beda ya. Kita ikuti supaya hasilnya maksimal ya. Bahkan terkadang kalau perlakuan yang kita berikan itu maksimal, itu produksinya bisa melebihi potensi hasilnya. Saya begini, padi Cikawasen ini ya, potensi hasilnya di atas 10 ton, atau misalnya taruhlah 12 ton gitu ya, per hektarnya. Ini barangkali dengan perlakuan yang pas pada lahan sawah kita bisa lebih dari itu teman-teman semuanya. Banyak sahabat-sahabat tani kita di luar sana itu sudah saya baca referensinya maupun video YouTube-nya seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan formula khusus untuk varietas yang sudah kita senang umpamanya ya. Kita sudah senang dengan varietas ini, produksi tinggi, tahan hama penyakit, rasanya enak, kemudian konsumen juga senang berasnya ya, jadi laris lah. Kita bisa jual dengan harga lebih tinggi dari jenis lainnya. Nah, ini kita tanam, sudah kita pegang. Tapi ingat, jangan setiap musim kita tanam varietas itu juga ya. Mungkin 2 musim kemudian kita gilir dengan varietas yang lain. Supaya apa? Tujuannya ya kita memutus mata rantai dari serangan hama ataupun penyakit yang ada di lahan kita ya. Sekali kita rubah, kita ganti varietas, besok lagi silahkan lagi ya, seperti itu. Nah, sahabat tani semuanya yang berbahagia dan saya hormati, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe channel saya, like, komen, dan share supaya apa? Supaya saya tambah semangat. Tambah semangat. Memang saya apa adanya ya, tidak apa-apa, ini masih masih pemula, saya YouTuber pemula ya.
Kalau orientasi saya bukan apa sih, kita berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman. Saya juga sering mengikuti beberapa channelnya kawan-kawan semua seperti Mas Wawan. Halo Mas Wawan di Pandu Farm, ilmunya sangat bermanfaat. Saya ikuti arahan-arahan beliau ya. Nanti suatu saat saya ke Jawa, saya akan sempatkan mampir di Madiun ya. Mas Wawan, tunggu kehadiran saya. Beliau ini termasuk petani milenial ya, muda tapi syarat akan pengalaman dan ilmu-ilmunya juga kena semuanya ya. Beliau memadukan antara ilmu yang ada di teori-teori, kemudian dipraktekkan, kemudian ditambah lagi dengan aplikasi-aplikasi di lapangan ya. Sehingga itulah yang membuat tambah pengetahuan kita ya, sahabat tani semua. Kita harus terus mengupgrade pola pikir kita ya. Kalau di Kalimantan Timur, khususnya di Berau ini ya, ini saya bicara secara pribadi ya, pribadi artinya pengalaman. Saya 8 tahun di Balai Benih Padi, kepala Balai Benih Padi. Kemudian saya juga tanam padi sudah kurang lebih mau 14 tahun ya. Ini permasalahan peningkatan padi sawah, produksi padi sawah ini sudah saya sampaikan mungkin di tahun 2018 ini, bahwa kita harus memperbaiki struktur tanahnya dulu. Memperbaiki selain struktur juga tekstur, mengembalikan kesuburan tanah ya. Karena kita sudah puluhan tahun menggunakan pupuk kimia, menggunakan ya, pestisida kimia ya, walaupun susah kita tinggalkan, setidaknya kita mengurangi hal-hal yang berbau kimia. Kemudian kita berikan perlakuan-perlakuan yang mengembalikan kesuburan alam ya, salah satunya dengan pemberian pupuk hayati, dekomposer, pembenah tanah. Ini harus kita lakukan sahabat-sahabat tani semua ya. Kalau perlu yang punyai ini ternak sapi, kambing, kotorannya kita kembalikan ke sawah, kita masukkan ke sawah ya. Tapi ingat untuk pupuk kandang ini sebaiknya difermentasi dulu ya, difermentasi dulu, kemudian sudah jadi baru kita sebarkan ke lahan sawah kita. Sehingga apa harapan kita, kalau kesuburan tanah ini akan kembali meningkat diiringi dengan perbaikan pH tanah ya, karena rata-rata di Kalimantan pH-nya rendah, asam di bawah 5. Saya pernah waktu itu monitoring bersama Bapak Kepala Dinas di Kampung Tasuk ya, itu cuman 4,2, artinya asam ya, asam, bahkan sangat asam itu ya. Kalau pH normalnya itu kan 6,5 sampai 7,5 ya, ya netral, kita anggap netral ya. Kemudian 5,5 sampai 6,5 itu asam. Di bawah 5,5 itu sangat asam, agak asam lah apanya, 5,5 sampai 6,5 itu agak asam. Kemudian di bawah 5,5 itu asam ya, begitu, sepertinya begitu. Yang saya pahami seperti itu. Sehingga dengan kondisi lahan yang asam itu akan banyak sekali akibat yang akan menyertainya ya. Jadi sebenarnya pH yang rendah, yang asam di lahan sawah kita itu adalah sumber utama dari kenapa peningkatan produksi padi di tempat kita itu sangat susah ya. Yang mentoknya 3 ton, 4 ton kok mau meningkat
ke 5 sampai 7 bahkan 10 itu kayaknya mustahil. Tapi saya tidak putus asa di situ. Saya tidak akan putus asa. Saya akan menggali ilmu semua dari sahabat-sahabat saya yang ada di YouTube, yang ada di sekitar sini, ya, petani-petani yang sudah senior. Ya, akan saya gali semua ilmunya, akan saya rangkum, kemudian akan saya simpulkan. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan ini bisa berbagi ilmu. Kemudian saya akan coba di tempat petani lain, karena di Kalimantan Timur ini, khususnya di Berau ini, berbeda lokasi itu berbeda spesifiknya. Lahan pasang surut, lahan tada hujan, kemudian irigasi teknis itu pasti berbeda, sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda pula, ya, seperti itu. Saran dari kementerian, ya, kalau pemupukan itu pemupukan yang spesifik lokasi, ya, rekomendasinya. Jadi rekomendasi nasional itu sebenarnya sudah tidak relevan lagi, ya, tidak relevan lagi. Kan tidak bisa kita bandingkan lahan di Jawa, kemudian di sini di Kalimantan Timur, kemudian di Sulawesi, Sumatera, Jayapura, ya. Banyak teman saya di Jayapura juga. Ini tidak sama. Kondisi lahannya yang tidak sama, sehingga perlakuan lahannya juga berbeda-beda. Sehingga mari sahabat-sahabat tani semuanya, kita saling belajar, saling mengingatkan. Kalau ada kata-kata yang salah, kemudian di video saya itu kurang berkenan, silahkan komen di komen. Kita komen yang bijak saja, ya. Kita kan sudah dewasa semuanya, ya. Sehingga kata-kata yang kurang pas itu, ya, mohon tidak diketik. Kalau saya santai saja kok, santai saja, ya. Karena tujuan saya di sini berbagi ilmu. Insyaallah ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi amal yang jariah, ya. Itu inti dari saya membuat channel Agrobase Solution, artinya kita mencari solusi dari lahan-lahan pertanian kita, khususnya padi sawah, ya. Karena saya bergelut di padi sawah. Begitu teman-teman semuanya, ya. Silahkan di seruput dulu kopi. Saya tidak bawa kopi. Kopinya ada di sana, ada di gudang, ya. Oke sahabat tani semuanya, kira-kira ini obrolan yang saya rindu, ya. Saya lama tidak ngevlog, ya, karena mungkin kesibukan kantor, ya. Apalagi akhir-akhir ini pupuk subsidi ini menjadi topik yang hangat. Menjadi viral. Ya, saya kan kalau di Dinas Pertanian ini subkoordinator pupuk, pestisida dan perlindungan tanaman, sahabat tani semuanya. Dan itu juga saya petani seperti teman-teman semuanya. Saya juga nyawa. Tujuannya kita untuk belajar. Dari mana ilmu kita dapatkan kalau kita tidak terjun langsung, kan begitu, ya. Kita harus terjun langsung. Sehingga saya harus kumpul ke teman-teman petani. Bahkan saya adalah anggota kelompok tani. PNS kok anggota kelompok tani, ya enggak apa-apa, enggak ada yang melarang. Enggak ada yang melarang. Jadi saya anggota kelompok tani. Saya juga dapat kartu tani, karena saya anggota dan terdaftar di sistem alokasi. Nah, saya manfaatkan kebaikan dari pemerintah mensubsidi pupuk. Jadi pupuk subsidi ini sangat diperlukan, masih sangat diharapkan oleh petani-petani, khususnya tanaman pangan, padi sawah, jagung, cabai. Itu sangat diperlukan. Karena apa? Ya karena kompetitornya ini, harganya yang non subsidi sangat jauh, 3 kali lipat. Kalau dihitung-hitung, dikalkulasi dengan hasil yang didapatkan ini,
sangat berat. Kasihan petani kita ini, termasuk saya ini. Kasihan saya tidak mampu juga untuk beli yang non subsidi. Tetapi kemarin saya memakai NPK Pelangi yang kandungan P-nya 27. Karena apa? Karena saya ingin mencoba. Kebetulan varietas yang saya tanam Cikawasan di belakang ini spesifikasi dari tanamannya itu gak tinggi ya. Tadi teman-teman lihat kan, saya nyemprot aja segini seleher gitu ya. Itu sudah maksimal di situ. Biasanya kan tidak sampai seleher kalau tanaman padi, paling seperut gitu ya. Kemudian malenya panjang ya, panjang lah. Coba lihat di speknya nanti saya tampilkan nanti ya, malenya panjang. Nah, supaya mengisi penuh itu seperti apa? Saya akan memperkuat dari unsur fosfat dan kaliumnya. Jadi nitrogen saya agak kurangi, saya rem ya. Tapi alhamdulillah ya, lihat daun benderanya masih menghijau ya, harapannya nanti saat pengisian itu masih sampai pangkal ya, ujung sampai pangkal itu masih ngisi semuanya. Nah, kalau sudah malenya panjang kemudian ngisi semuanya, nah, otomatis itu bukan otomatis ya. Otomatis itu produksi akan meningkat. Tapi kalau sudah malenya panjang kemudian ngisinya cuma separuh, ini pernah saya tanam dulu. Sertani 8 saya pernah tanam dulu, 3 tahun yang lalu lah. Itu begitu. Malenya panjang kemudian ngisinya cuma setengah. Ini kan percuma. Sia-sia. Ya. Nah, itulah dari pengalaman itu saya mencoba ini apa yang kurang gitu. Apa yang kurang. Sehingga saya masukkan saja pupuk non subsidi dengan harapan pembelajaran juga pada sahabat-sahabat tani semua di saat kesusahan mendapatkan pupuk subsidi, pupuk non subsidi ini juga bisa kita pakai sebagai alternatif pupuk non subsidi. Jadi penggunaannya ya tidak sebanyak yang subsidi, ya sebanyak subsidi. Antisipasinya seperti itu ya. Cara menghamburnya pupuk ini yang harus kita pelajari. Biasanya wah gitu ya, tapi ini harus agak agak jauh kita menghamburnya ya, tekniknya saja ya. Nah, kemudian wah ini jadi tidak karu-karuan kemana-mana ini. Saking kangennya saya ngobrol di sini ya. Sebenarnya tidak ada teman sih, saya sendirian. Tapi di luar sana yang terutama subscribe saya, terima kasih saya ucapkan. Semoga berkah, semoga diberikan kelebihan rezeki ya di situ ya. Karena subscribe itu gratis. Nggak usah bayar, cukup klik tombol subscribe 1 detik itu ya, itu sudah cukup bagi saya ya. Oke sahabat tani semuanya, ini sudah agak siang. Saya nanti jam 2 harus ke Balikpapan mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pertanian Sekaltim yang nanti akan dibuka oleh Bapak Gubernur Haji Seranur. Saya bersama Bapak Kepala Dinas, kemudian ada beberapa teman yang lain yang akan menghadirinya. Ada juga hadir nanti dari PIHC ya, Pupuk Indonesia Holding Company. Artinya berarti membahas masalah pupuk juga. Sehingga saya diinstruksikan oleh Kepala Dinas untuk ikut hadir. Sehingga mohon doanya bagi sahabat tani semuanya, ilmu yang kita dapat dari Rakorsin nanti bisa kita terapkan di tempat-tempat atau di petani kita ya, sampai level petani kita ya. Paling tidak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat 1 provinsi maupun pemerintah Kabupaten Berau ini, harapan saya tetap mendukung
pembangunan pertanian ya. Jadi segala hal kalau kita memudahkan urusan orang lain, insya Allah urusan kita juga akan dimudahkan. Amin. Seperti itu. Oke, baik, saya mohon diri, saya izin, saya mau persiapan untuk ke Balikpapan. Doakan aja semoga selamat sampai tujuan dan kembali lagi dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani semuanya. Semangat, peningkatan produksi harus kita lakukan. Oke, sampai jumpa.